Salam budaya teman-teman semuanya dimanapun berada, para wadwers ya yang sudah subscribe. Biasanya saya sebut wadwers di channel saya ini. Pada kesempatan hari ini saya mau membabar lah ya. Sebetulnya keris ini sudah sering saya babar, sudah sering saya saya sampaikan, saya utarakan ke teman-teman sekalian melalui channel Wadu Pusaka. Jadi saya ada channel Wadu Pusaka juga yang juga membahas keris. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas keris saya yang kebetulan saya bawa. Kapan hari kerisnya ini warangkanya saya serviskan ke salah satu meranggi di Sidoarjo ya. Langsung saja ya, mungkin ya, tidak usah banyak pembukaan ya. Kebetulan saya bawa karena tadi pagi saya ke kantor, saya ambil paketnya. Jadi paketnya tuh kemarin malam itu sampai dan baru hari ini bisa saya ambil. Nah, jadi ini kerisnya saya lindungi dengan singep ya. Kerisnya sepuh atau kamardikan ya. Kerisnya kamardikan, bukan keris tua. Keris ini dibuat di Sumenep, di Aing Tong Tong, kurang lebih setahun yang lalu. Jadi 2019 akhir ya. Nah, ini singepnya. Kenapa saya kok pesan keris kamardikan? Karena bagi saya keris kamardikan itu adalah keris yang akan mengukir sejarah di masa yang akan datang. Ya, memang keris kamardikan itu dari segi sejarah tentunya kalah dengan keris sepuh yang tentunya sudah melewati masa yang panjang, sudah memiliki sejarahnya, istilahnya gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya keris kamardikan, saya kira sih tidak masalah ya, nggak harus keris sepuh yang harus kita miliki. Contohnya saya seperti ini, keris yang saya miliki adalah keris kamardikan. Sebetulnya saya punya banyak keris, beberapa keris saya jual juga ya, tapi ini keris yang bagi saya cocok ya, menurut saya cocok dari segi filosofi maupun dari segi sejarahnya. Itu saya tahu sejarahnya ya, kenapa saya membuat keris ini, ada alasannya. Jadi kenapa saya membeli keris ini, karena saya itu seorang guru ya teman-teman ya. Saya itu seorang guru, saya guru SD, salah satu SD swasta di Surabaya. Nah, menurut beberapa pengertian atau beberapa wejangan yang saya dapatkan, bahwasanya seorang guru itu perlu memiliki sebuah pusaka ya yang sesuai dengan dirinya. Nah, ini saya pesan pusaka ini makanya sesuai dengan diri saya ya. Saya itu orangnya bukanlah seseorang yang punya wibawa yang besar ya. Saya punya banyak teman yang mereka tuh punya wibawa, maksudnya tuh ketika dia menyampaikan materi pelajaran atau ngomong di depan orang itu luar biasa ya. Pesan bisa sampai, kemudian ada wibawanya gitu loh ya. Jadi cara bicaranya itu berbeda. Kalau saya itu kadang ketika memiliki pemikiran, ketika saya menyampaikannya ke orang banyak, itu terkadang bahasa yang saya gunakan itu nggak banyak orang mengerti ya. Jadi bahasa saya itu susah dimengerti atau gimana ya. Ada beberapa bahasa yang saya sampaikan itu susah untuk dimengerti ya, bulet gitu istilahnya. Istilahnya saya bukan pembicara yang baik lah gitu. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif memesan sebuah keris, yaitu adalah keris Pandito Semedi Berluk 5 ya. Nanti saya tunjukkan, saya cerita dulu aja ini ya, karena masih ada orang di depan. Jadi keris yang saya miliki ini adalah keris Pandito Semedi Berluk 5. Menurut beberapa pemaparan dari para senior
keris berluk 5 itu baik dipakai atau digunakan sebagai pusaka oleh orang-orang yang hidup, boleh bisa bilang hidup atau berada di dunia yang banyak menggunakan kata-kata, ya, misalnya adalah pengacara, hakim, pedagang, ya, kadang juga pedagang juga menggunakan kata-kata, dan guru salah satunya, ya, guru termasuk pemuka agama juga. Nah, bagi saya ini masuk, ya. Saya sebagai seorang guru, meskipun guru SD, kecakapan dalam berbicara itu perlu dimiliki. Nah, karena saya tidak memiliki kecakapan itu, ya, saya istilahnya memiliki keyakinan, karena keyakinan itu perlu, ya. Dengan memiliki pusaka kelangenan berupa keris berluk 5 itu bisa sedikit membantu, memberikan sebuah istilahnya motivasi atau memberikan sebuah piandel sehingga saya bisa bicara dengan lancar, ya. Apakah saya sudah lancar? Ya, ini video ini, ya. Saya juga membuat konten-konten, kebanyakan sih ngomongnya sedikit, ya, kecuali hal-hal seperti ini saya akan berusaha untuk ngomong banyak, ya. Durasinya panjang nggak apa-apa, kita santai saja. Nah, baiklah, jadi kemudian ada reliefnya. Reliefnya itu adalah seorang pendeta atau putut, ya, putut semedi. Nah, putut itu dalam bahasa kuno itu artinya itu murid sebetulnya, ya. Putut itu murid atau bisa juga disebut cantrik. Nah, cantrik itu juga murid. Jadi sepertinya pas, ya. Jadi ada pusaka berluk 5, kemudian ada pututnya yang melambangkan kita tuh harus semedi. Kita harus mau menjadi murid, kita harus mau merendahkan diri kita, ya, supaya bisa menyampaikan ilmu itu dengan baik. Itu istilahnya gitu. Itu doa-doa yang terkandung di dalam keris luk 5 ini. Kita langsung saja kita buka mumpung kosong, nggak ada orang, ya. Jadi ini warangkanya. Kemarin saya servis ke Sidoarjo di Mas Santoso Merangi Sukodono, ya. Kayunya dari kayu Soekarno, ya. Kalau dari warangkanya, perabotnya, ya. Kemudian saya belikan perabot, ya, ini pendok brewah dari Imogiri, Yogyakarta, ya. Ada sebetulnya videonya, cuma saya masih private. Nah, saya tunggu waktu yang pas saja. Karena saya ngambilnya dari WA, ya, jadi mungkin kena copyright dari WA-nya. Ini sudah saya servis, jadi kayunya halus sekali. Gedernya juga sama kayu Soekarno dengan cincin keris yang biasa saja ini, ya. Jadi seperti itu. Mari kita langsung menuju ke pusakanya, ya. Meskipun kamardikan, tapi ini misalnya sebagai tetenger kehidupan saya gitu aja. Gitu. Ini belum saya minyai, ya, jadi kering. Nah, ini cukup jelas. Nah, ada gambar atau relief ganan putut, ya, putut semedi. Kemudian ada sogokan rangkap, ya. Kemudian gerenengnya cukup bagus, ya. Ini salah satu yang saya suka adalah gerenengnya, ya. Gerenengnya ini bagus, tidak asal-asalan seperti keris keris koden, ya. Keris koden yang harganya 175, 200 gitu, ya. 300 itu, ya. Kemudian untuk sebelah sini, ini pamornya cukup menarik, ya. Ini sebetulnya sudah pernah saya bahas di video yang lain, ya. Ini ada namanya batu lapak di sini.
kecil ya di atasnya gonjo ini ya. Kemudian ada pamor seolah seperti gambar atau pola-pola figuratif membentuk manusia di sini. Ya, Torojo Gundolo, meskipun tidak besar. Ya, kemudian di sini pamornya sangat bermacam-macam, bisa dibilang tidak rapi. Ya. Tidak seperti keris-keris yang bagus itu yang pamornya terbentuk bulat-bulat atau seperti udan mas itu. Ya, ini pamornya nyebar, ya. Pamornya nyebar. Ya ada kulit semongkonya, tapi memang didominasi oleh kulit semongko yang bagian sini khususnya. Ya ada bulat-bulat kecil juga sebetulnya, ya misal di sini bulat-bulat kecil. Ya, jadi ini dibuat dengan istilahnya tidak ada rekaan, ya tidak dipikirkan oleh empunya mau pamor jadi pamor apa gitu ya. Kemudian yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ini ada motif urak gak fokus, ini gak mau fokus. Susah fokus ya. Ya sebelah sini ini ada motif-motif yang menarik sebetulnya di sini. Nah, kalau teman-teman mau melihat lebih detail sebetulnya ada, nanti linknya coba saya masukkan. Nah, di sini ada seperti bulat-bulat kecil menyebar di sini. Di ujungnya di sini saja. Bagian sini mulai kulit semongko lagi. Ini ada kulit semongko yang gede di sini. Ya, kemudian ada garis-garis lurus juga di sini. Garis-garis melintang atau membujur sangat banyak di sini. Nah seperti itu teman-teman. Ini looknya 5 gitu, Tuaga Padma ya. Panjang kurang lebih 36 lebih sedikit panjang bilahnya, pastinya 7 cm dengan handle yang besar. Handlenya besar sekali. Handlenya besar meskipun gaya mana Jogja, tapi ini lebih besar. Yang membuat adalah saudara kita dari Aing Tong Tong. Jadi gaya Jawa Timurannya itu memang sangat kental sekali. Gaya Jawa Timurannya kental. Warangkanya beranggah, tapi Jawa Timur ya. Jawa Timur tuh beranggahnya itu lebih pendek. Ininya lebih pendek. Kalau beranggah Jogja tuh panjang. Itu teman-teman, jadi filosofinya memang seperti itu. Look 5 ada itu untuk biasanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang-bidang yang banyak melibatkan tutur kata ya di sana. Nah, look 5 sendiri juga memiliki arti kesatria ya. Pandawa seperti itu. Pandawa Cinarita itu kan looknya 5, yaitu sama juga look 5 istilahnya filosofinya itu adalah supaya kita memiliki jiwa kesatria lah, itu intinya itu. Jiwa kesatria, mau mengakui kesalahan, mau mengakui kekurangan, dan mau untuk terus belajar ya. Seperti Pandawa itu kan dia belajar dan istilahnya memiliki jiwa kesatria yang baik, yang tinggi. Itu teman-teman. Jadi itulah review singkat dan cerita singkatnya sejarah kenapa saya kok pengen punya look 5 meskipun tidak masterpiece banget ya. Tapi intinya gini, kita punya pusaka itu karena kita mau, karena kita cinta dengan budaya kita ya, terus filosofinya yang mampu memberikan motivasi kepada kita. Tidak perlu keris-keris yang sepuh atau keris yang mahal. Paling tidak keris itu mampu memberikan wejangan atau memberikan motivasi, dorongan, mengingatkan, memberikan pituduh atau memberikan pitedah atau mengarahkan kita untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya dan harus bagaimana kita dalam menyikapi kehidupan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu intinya gitu. Terima kasih teman-teman, semoga video ini memberikan
memberikan edukasi, motivasi tentang keris kamardikan tidak harus selalu keris yang murah, keris yang jelek ya. Yang penting itu tadi, memberikan motivasi dan memberi kita semangat dalam menjalani kehidupan kita ya. Kita ingat kepada Tuhan dengan melalui keris ini ya. Selain itu, dengan ada pesan keris kamardikan itu juga kita memberikan hidup kepada banyak pengrajin ya, baik itu merangginya, yang tukang bikin warangka ya, kemudian empunya pengrajin kerisnya juga ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Silakan kalau mau menambahkan komen di bawah, mengkritik silakan, gak apa-apa ya, silakan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Wadwers, rahayu rahayu rahayu.